Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paragraf. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Saya Muhammad Iqbal Baihaqi dengan nomor NIM 0505212087 sebagai moderator. Muhammad Farhan Juldi dengan nomor NIM 0505213063 sebagai presentator, dan Metia Ivanka 0505212053 sebagai presentator juga. Pengertian paragraf. Paragraf adalah kesatuan pokok pikiran yang terdiri atas beberapa kalimat atau gagasan yang terbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun pengertian paragraf dari beberapa ahli, yaitu pertama, Ramlan mengungkapkan bahwa paragraf adalah sebuah karangan atau tuturan yang terdiri dari sebuah kalimat yang mengungkapkan informasi dengan gagasan utama sebagai pengendalian. 2. Menurut Kerr, paragraf adalah satuan bahasa yang terdiri atas dua buah kalimat atau lebih yang saling berkaitan, memiliki satu kesatuan yang utuh dan padu. Ketiga, menurut Wiyanto menyebutkan bahwa paragraf adalah sekelompok saling berhubung satu sama lain, menjelaskan satu unit pikiran yang lebih besar, yaitu buah pikiran dalam seluruh tulisan. Itulah pengertian paragraf. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Metia. Kepada Metia dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miti Ivanka. Saya akan melanjutkan presentasi dari Iqbal. Syarat-syarat pembentukan paragraf. Sebuah paragraf yang efektif harus memiliki 3 syarat. Yang pertama, kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah apabila seluruh kalimat dalam paragraf tersebut membahas satu ide pokok atau gagasan. Apabila terdapat kalimat yang menyimpang dari gagasan yang sedang dibahas, maka paragraf tersebut memiliki lebih dari satu ide pokok atau gagasan. Menurut Syamsuddin 1994, terdapat 5 langkah praktis yang dapat dilakukan untuk membuat sebuah paragraf. Yang pertama, menentukan topik terlebih dahulu untuk suatu paragraf, atau topik paragraf merupakan kalimat inti dari kalimat utama dalam paragraf. Kedua, mencatat seluruh hal yang berkaitan dengan ide pokok paragraf, atau tidak perlu kalimat panjang, cukup dengan kalimat pokok lalu seleksi unsur yang tepat dan berhubungan dengan topik. Ketiga, menyusun secara sistematis unsur-unsur bagi paragraf yang diawali dengan topik dan dilanjutkan dengan unsur penjelasnya. 4. Menentukan gaya penulisan, seperti menentukan posisi kalimat topik di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Yang kelima, menjadikan seluruh unsur berurutan menjadi satu kalimat untuk satu unsur. Yang kedua, kepaduan paragraf. Kepaduan paragraf dapat tercipta apabila aliran kalimat yang dibaca lancar dan logis. Permasalahan yang muncul dalam pembuatan sebuah paragraf adalah kalimat tersusun secara tidak logis dan memiliki logika berpikir yang tidak jelas. Bahkan terdapat beberapa kalimat yang tidak berhubungan dengan kalimat topik. Yang ketiga, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf adalah penambahan keterangan dalam bentuk kalimat penjelas terhadap ide pokok atau gagasan dalam kalimat pokok. Jadi dalam syarat pembuatan paragraf harus memiliki 3 unsur yang penting ya. Yang pertama, kesatuan paragraf, yang kedua, kepaduan paragraf, dan yang ketiga, pengembangan paragraf. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan. Kepada Farhan dipersilahkan. Di sini saya Muhammad Farhan Juldi, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur pada paragraf. Yang pertama ada yang namanya gagasan pokok. Gagasan pokok ialah jiwa dari paragraf yang berisi dasar masalah yang akan dibicarakan. Nah, gagasan pokok atau kalimat utama ini biasanya berisi masalah utama yang ada di paragraf tersebut.
Jadi ketika kalian melihat kalimat yang berisi masalah utama pada paragraf tersebut, maka itulah gagasan pokoknya. Lalu gagasan pokok ini nggak melulu ada di awal paragraf. Nah, gagasan pokok ini bisa jadi berada di awal, akhir, dan pertengahan paragraf. Nah, itu tergantung si penulisnya lagi meletakkan gagasan pokoknya di mana. Lalu yang kedua ada yang namanya kalimat topik. Kalimat topik ini yaitu kalimat yang mengandung gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, kalimat topik ini bertujuan untuk mengendalikan pikiran penulis dalam menyampaikan gagasan ke si pembaca. Yang ketiga ada yang namanya kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas ini kalimat yang memperjelas, menjabarkan kalimat topik tadi. Jadi kalimat penjelas ini bertujuan untuk mengembangkan kalimat topik tadi. Nah, misalnya nih, contohnya nih, misalnya kalimat topiknya ini pohon sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, kemudian diperjelasnya lagi dengan kalimat penjelas, salah satu manfaatnya adalah menjaga ketersediaan oksigen untuk makhluk hidup. Nah, itu disebut kalimat penjelas, itu tujuan dari kalimat penjelas tadi. Yang keempat ada yang namanya kalimat simpulan. Nah, kalimat simpulan ini biasanya kalimat yang mempertegas kalimat sebelumnya, kalimat yang di atasnya itu. Nah, biasanya ini kalimat simpulan ini kalimat yang tidak selalu hadir di suatu paragraf. Nah, jadi hadir atau nggak hadirnya dia di suatu paragraf itu nggak ada berpengaruhnya di paragraf tersebut. Nah, itu tergantung penulisnya lagi mau meletakkan atau tidaknya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis paragraf. Yang pertama ada yang namanya paragraf deduktif. Paragraf deduktif ialah paragraf yang menyajikan kalimat topik di awal paragraf. Jadi biasanya itu kalimat pada paragraf deduktif, kalimat awal di paragraf deduktif ini berisi tentang permasalahannya. Kemudian pada pertengahan dan akhir paragrafnya itu berisi tentang uraian masalah tersebut. Yang kedua ada yang namanya paragraf induktif. Paragraf induktif ini menyajikan kalimat topik atau kalimat utamanya ini di akhir paragraf. Nah, biasanya itu pada paragraf awal paragraf dan pertengahan paragrafnya itu berisi mengenai kalimat penjelas doang. Yang ketiga ada yang namanya paragraf campuran. Paragraf campuran ini antara deduktif dan induktif. Nah, paragraf campuran ini biasanya berisi tentang gagasan utama di awal dan di akhir kalimat, di awal dan di akhir paragraf maksudnya. Jadi pada pertengahan paragrafnya itu cuman berisi kalimat penjelas doang, jadi gitu. Yang keempat ada yang namanya paragraf ineratif. Paragraf ineratif ini gagasan utamanya ada di pertengahan. Nah, biasanya itu paragraf awal paragraf dan akhir paragrafnya itu berisi tentang penjelasan doang. Misalnya di awal paragraf berisi tentang pengantar dan di akhir paragraf berisi tentang kesimpulan atau mempertegas kalimat yang ada di pertengahan kalimat pertengahan tadi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Farhan. Yang terakhir, pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan salah satu cara untuk menambahkan keterangan dan rincian terhadap ide pokok atau gagasan dalam suatu paragraf. Nah, ada beberapa teknik atau cara dalam pengembangan paragraf. Yang pertama, teknik pengembangan dengan klimaks. Diawali dengan gagasan yang dijelaskan secara rinci ke dalam gagasan bawahan atau pendukung. Yang kedua, teknik pengembangan dengan sudut pandang. Teknik pengembangan dengan teknik sudut pandang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, teknik pengembangan berdasarkan urutan ruang. Yang kedua, teknik pengembangan berdasarkan urutan waktu.
Yang ketiga, teknik pengembangan dengan perbandingan dan pertentangan. Pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan cara membandingkan atau melakukan pertentangan terhadap dua hal. Yang keempat, teknik pengembangan dengan analogi. Teknik pengembangan dengan analogi dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan bentuk atau fungsi. Yang kelima, teknik pengembangan dengan proses. Teknik pengembangan dengan proses merupakan suatu urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Yang keenam, teknik pengembangan dengan sebab akibat. Teknik pengembangan dengan teknik sebab akibat menjelaskan tentang sebab akibat gagasan pokok yang sedang dibahas. Yang ketujuh, teknik pengembangan dengan umum khusus. Teknik pengembangan dengan umum khusus merupakan suatu teknik yang banyak digunakan dalam pengembangan gagasan paragraf. Yang kedelapan, teknik pengembangan dengan klasifikasi. Teknik pengembangan dengan klasifikasi adalah dilakukan dengan cara mengelompokkan benda-benda atau bukan benda yang memiliki kesamaan ciri, misalnya sifat, bentuk, atau ukuran. Sekian dari hasil diskusi kami. Jika ada salah kata ataupun kekhilafan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.